Sip. Yuk. Awal pekan ini bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan berkunjung ke Pangandaran, Jawa Barat. Kedatangan Anies diketahui untuk melakukan pengukuhan simpul relawan Anies Baswedan di Parigi, Pangandaran, Jawa Barat. Namun sepertinya kunjungan Anies di Pangandaran memiliki makna tersendiri. Baca pres koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS ini secara khusus bertandang ke kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di villa milik Susi di Beach Strip, Pamugaran. Momen keakraban mereka pun dibagikan langsung oleh Anies Baswedan di akun Instagram pribadinya. Tak hanya berbagi cerita, Susi juga menjamu Anies Baswedan dengan sejumlah hidangan yang dimasaknya sendiri. Susi bahkan mengajak Anies Baswedan berkeliling di Pangandaran dengan kendaraan yang disupirinya secara langsung. Keakraban Susi dan Anies pun mendapat tanggapan positif dari warganet. Tak sedikit dari warganet yang mengeluh-elukan kebaikan dua mantan Menteri Presiden Jokowi ini. Mereka bahkan berharap Anies dan Susi bersanding menjadi Baca Pres dan Bacawa Pres 2024. Lantas, mungkinkah duet Anies Baswedan dan Susi Pujiastuti dapat terrealisasi? Dari Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Baik, nampaknya ini pertemuan antara dua sahabat lama yang sama-sama pernah menjabat juga dalam kabinet Bapak Jokowi begitu ya. Saat ditanya oleh Pak Anies, apa kabar Bu Susi? Jawabnya baik, tapi sunsetnya gone. Somebody stole the sun. Sebenarnya apa makna dari pertemuan kedua pihak ini? Kita akan membahas secara langsung dengan narasumber. Sudah ada Bang Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat Bang? Alhamdulillah. Kemudian juga ada Mas Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Selamat pagi Mas Herzaki. Selamat pagi, Sehat? Alhamdulillah. Oke. Kemudian yang nantinya juga akan mengamati nih ada Mas Ujang Komarudin, Analis Politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi. Kompor-kompor dikit biar seru gitu ya. Oke, tadi pemirsa tadi sebelum kita diskusi, kita kan foto dulu nih. Terus udah pas komposisinya pas. Nah, sekarang saya mau nanya ke Bang Hermawi. Bang, kalau Bu Susi dengan Pak Anies sudah pas belum? Apanya yang pas? Bersanding di Pilpres gitu. Ya, saya kira pertemuan itu pertemuan silaturahmi biasa ya. Siapapun yang bertemu antara anak bangsa harus tetap kita apresiasi. Nah, mereka memang bersahabat. Selain sama-sama pernah di kabinet Jokowi Jilid 1, ini dua orang ini kan punya cara berpikir yang kelihatannya agak revolusioner ya. Baik Susi maupun Anies, cuman gayanya yang berbeda. Jadi kemarin itu kalau ada pertemuan seperti itu, menurut saya kita harus syukuri. Harus banyak pertemuan. Bahwa pertemuan itu nanti menghasilkan implikasi-implikasi lain, kalau baik untuk bangsa dan negara, kenapa tidak? Jadi kita, Partai Demokrat dan PKS juga selalu mendorong untuk saling berkomunikasi. Kemarin ketika Demokrat bertemu dengan Gerindra, satu hari sebelumnya kita ditelepon dan kita biasa, kita membiasakan diri. Cuman Pak Anies kan karena dia punya tim sendiri, punya jadwal sendiri, kadang-kadang nggak sempat menelpon kita. Tapi pertemuan dengan Bu Susi itu menurut saya positif, terutama untuk pendidikan politik buat anak-anak muda, bahwa silaturahmi itu sebuah keniscayaan. Apapun dengan siapapun, tidak harus sepandangan, bahwa implikasinya nanti pasti buat bangsa dan buat negara itu baik. Menurut saya baik pertemuan itu. Tapi pertemuan ini kayaknya cukup lama begitu ya, sampai bermalam. Apa aja sih yang sebenarnya dibahas? Ada nggak membahas juga mengenai Pilpres 2024 gitu, Saya nggak tahu persis apa yang dibahas karena saya tidak hadir. Tetapi sebagai tokoh-tokoh muda bangsa, saya kira tentu mereka juga membicarakan dinamika politik yang sekarang. Tentu akan pasti berbicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibu Susi itu kan suka curhat tentang berbagai hal. Anies juga suka mendengar dan berbicara. Jadi menurut saya bermalam atau tidak bermalam mungkin tidak terlalu penting, tapi yang penting bersilaturahmi itu yang penting. Kadang-kadang kan pertemuan 2 jam, 3 jam ini sampai bermalam gitu ya. Tapi kalau nama Susi disandingkan dengan Anies Baswedan sebagai capres-cawapres Nasdem gimana? Oke. Bukan, ini bukan soal oke atau tidak oke. Ini kan on proses ya. Karena ada Bang Herzaki di sebelah nih. ini kan proses ini. Belum lagi kalau Ujang nanti ngomporin
bahaya kita, ya kan? Tapi yang jelas sebagai tokoh muda yang progresif, kita mengapresiasi dari dulu, kita mengapresiasi gebrakan-gebrakan Ibu Susi. Dia memang salah seorang yang berani ya di kabinet itu, bahkan secara terbuka Menko mengatakan apa gunanya itu bakar kapal dan segala macam, dia nggak peduli. Nah, kita butuh orang-orang yang idealisme kebangsaannya seperti itu untuk menata carun-marun Republik ini. Jadi menurut saya kontribusi orang-orang seperti Susi sangat diperlukan sebagai apapun dia. Bahkan sebagai dunia usaha kita perlu. Responnya positif lah ya minimal. Ya, meskipun positif, tadi oke-nya tidak dijawab. Saya langsung ke Bang Herzaki. Bang, ketika ketemu Pak Anies dengan Bu Susi kemarin ketemu, akhirnya ada yang mengait-ngaitkan gitu ya. Karena selama ini kan publik bacanya Demokrat ini masih mendorong. Mungkin sampai sekarang juga masih mendorong AHY sebagai cawapres. Dan itu sah saja. Oh iya. Udah mulai seru. Iya. Ini mau pecah-pecah aja. Tapi posisinya sekarang Bang, pasangan gimana? siapa nih Bang? Oke, tapi posisinya gimana? Kan banyak juga akhirnya mengasosiasikannya nanti AHY gimana ya? Susi masuk bursa cawapresnya Anies nih gitu ya. Kalau dari Demokrat ya pertama nih ada dua hal. Pertama itu kalau kaitan dengan pertemuan ini hal yang sangat positif gitu. Karena sebagai seorang baca pres, Mas Anies kan harus merangkul semua. Bagaimanapun nanti ketika insya Allah beliau dipercaya ya, insya Allah oleh rakyat nanti memimpin negeri ini, ya tentu semua kekuatan kan bagaimanapun beliau harus bisa rangkul, bagaimana bisa disinergikan, bagaimana bisa dikolaborasikan. Karena tantangan bangsa ini kan kompleks gitu. Apalagi yang kedua tadi disampaikan oleh Bang Hermanul Taslim juga jelas gitu. Ini memberikan contoh kan, belum tentu sekapal, belum tentu sepandangan, bisa jadi berbeda. Tetapi tetap silaturahmi dan komunikasi harus dijalin gitu. Nah ini dalam konteks pertemuan itu, sehingga kalau dari kami Demokrat ya sangat mengapresiasi setiap pertemuan baca pres Mas Anies ini bagi kami sangat penting dalam konteks untuk bisa meningkatkan elektabilitasnya salah satu. Yang kedua juga bagaimana bisa memberikan teladan kepada masyarakat gitu. Bagaimana ini baca pres loh, belum menjadi capres, apalagi insya Allah nanti udah menjadi presiden, kan sudah menjadi contoh dan teladan. Saat ini kan publik menanti seperti apa gaya seorang Anies Baswedan ketika akan memimpin negeri ini. Itu akan bisa dilihat selain jejak rekam sebelum ini, juga ketika apa yang akan dia lakukan selama ini menuju ke kemenangan di 2024 nanti gitu. Nah, ini satu hal Bang. Kalau misalnya nanya apa tadi satu lagi? Demokrat gitu ya. Iya. Itu sampai sekarang gimana gitu? Demokrat dikaitkan dengan cawapres ini. Iya, dengan cawapres. Sekarang kan Pak Anies kan jemput Haji. Nonton voli kemarin bareng kan gitu. Kalau saya kita nih ya melihatnya, kalau misalnya pertemuan dengan Ibu Susi, lalu Bu Susi ini dikaitkan dengan sebagai salah satu cawapres misalnya, kami ini malah senang yang mendengarnya. Berarti apa? Berarti ya minimal Anies banyak. Nah, itu yang mau sama kita nih banyak berarti. Termasuk pendukungnya Bu Susi, kan Bu Susi punya pendukung sendiri lah. Di Twitter juga kita tahu kan ramai sekali kalau Bu Susi nge-tweet tuh baik yang komen dan respon. Nah, sehingga bagaimanapun kita bisa melihat, oh berarti pendukungnya Bu Susi pun ingin nih Bu Susi gabung bersama kita ya Bang. Ini penting loh, ini